Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 5. Saya di sini ingin menjelaskan terkait mata kuliah Lahja Arabiyah dosen pengampu Dr. Haji Aang Saifumilah MA, yang mana saya ditugaskan untuk menjelaskan materi terkait takrib di masa klasik dan kontemporer. Adapun yang pertama yakni terkait definisi takrib dan mu'arrab. Takrib di dalam Kamus Al-Azhar mempunyai dua definisi. Yang pertama tarjamatul ilal arabiyyah, yakni penerjemahan ke dalam bahasa Arab, dan yang kedua adalah ja'lu syai' arabiyyan atau pengarabisasian. Nah, kata takrib ini merupakan isi masdar dari arroba yu'arrib ta'riban, yang mana isi maf'ulnya adalah mu'arrab. Mu'arrab yakni alladzi ju'ila arabiyyan, atau kalimat yang dijadikan sebagai bahasa Arab. Proses pengarabisasian ini telah terjadi sejak zaman dahulu. Jika kita telah dari syair-syair Arab, hadis-hadis, bahkan Al-Quran pun, jika kita telah ada kalimat-kalimat yang terbentuk dari proses arabisasi ini. Kemudian orang-orang Arab ini, para ahli bahasa, mengistilahkan arabisasi ini dengan kata al-mu'arrabah atau al-mu'rabah. Al-Imam Jauhari berkata, arrobatsul arabu au a'robatsu. Nah, dari kalimat yang Al-Jauhari katakan tersebut bisa dikatakan bahwa pengarabisasian itu atau kalimat yang diarabisasi itu bisa disebut dengan al-mu'arrabah ataupun al-mu'arrabah. Para linguis Arab mendefinisikan takrib dan mu'arrab ini dengan definisi yang sangat beragam. Imam Asyuyuti mendefinisikan mu'arrab sebagai masta'malatul arabu minal alfazil mawdu'ati lima'anin fi ghairi lughatiha, yang artinya lafaz-lafaz yang digunakan oleh orang Arab yang mana maknanya itu bukan ada pada bahasanya sendiri, yakni bahasa Arab. Kemudian pendapat lain mengatakan bahwa mu'arrab itu adalah al-lafzu al-ajnabiyyu alladhi ghayyarahu al-arabu bin naqsi awil ziyadati awil qalbi, yakni lafaz asing atau lafaz ajam yang diubah oleh orang Arab dengan mengurangi ataupun menambahkan ataupun mengganti huruf dari kalimat tersebut. Takrib berarti naqlul lafzi minal ajamiyah ilal arabiyyah. Dalam konteks lain disebutkan naqlul kalimati minal ajamiyah ilal arabiyyah, yakni artinya bahwa takrib adalah memindahkan suatu lafaz atau kalimat dari kalimat azam, dari bahasa azam ke bahasa Arab. Kemudian Imam Al-Jauhari mendefinisikan takrib sebagai antatakallam al-arabu bil kalimatil ajamiyyati ala nahjiha wa uslubiha, yang mana artinya orang-orang Arab mengucapkan bahasa-bahasa asing dengan cara serta gaya bahasa mereka. Itu yang dinamakan dengan takrib. Dari definisi-definisi tersebut, definisi takrib, definisi mu'rab yang disebutkan, meskipun tidak semuanya, dapat disimpulkan bahwa kata takrib itu merujuk kepada proses pengarabisasian, sedangkan kata al-mu'arrab itu merujuk pada kalimat atau kata yang diarabisasikan. Ketika bahasa asing diucapkan oleh orang Arab, maka akan ada beberapa perubahan. Yang pertama, ibdalu harfin biharfin, yakni mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Contohnya kalimat mu'arrabnya itu sordun, yang mana kalimat aslinya adalah sardun. Sardun ini merupakan bahasa Persia yang artinya dingin. Kemudian diarabisasi oleh orang Arab dengan mengganti huruf sin tersebut menggunakan huruf sod, jadi sordun. Adapun perubahan yang kedua yaitu mengganti satu harokat dengan harokat lain. Contoh kalimat mu'arrabnya adalah sirdabun, sedangkan kalimat aslinya adalah sardabun.
yakni mengganti harokat sin yang tadinya fathah menjadi kasroh. Yang sirdabun atau sardabun ini memiliki arti bangunan yang ada di atas tanah atau bumi. Adapun perubahan yang ketiga yaitu menambahkan huruf. Contohnya dalam bahasa Persia ada kalimat rondah yang kemudian diarabisasikan ke dalam bahasa Arab dengan menambahkan huruf alif di depannya menjadi rondaj. Nah, pada kalimat rondaj ini terjadi dua perubahan. Yang pertama penambahan huruf alif dan pengubahan huruf besar menjadi jim, yang tadinya rondah menjadi rondaj. Kemudian perubahan yang keempat yaitu mengurangi huruf. Contohnya kalimat bahasa Persia nabharoh kemudian diarabisasi menjadi bahroj, menghilangkan huruf nun dan mengganti huruf h besar menjadi jim. Itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi ketika bahasa asing itu kemudian diarabisasikan ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya, keberadaan mu'arab di dalam Al-Quran. Ada atau tidaknya mu'arab di dalam Al-Quran ini menjadi selisih para ulama. Ada yang berpendapat bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada kata atau kalimat al-mu'arab, kalimat yang diarabisasikan, karena dengan dalil bahwa mu'arab itu bukanlah bahasa Arab, dan jikalau mu'arab itu ada di dalam Al-Quran, maka Al-Quran bukanlah bahasa Arab. Sedangkan pernyataan yang demikian itu sudah menyalahi firman Allah Subhanahu wa taala, "Na anzalnahu Qur'anan Arabiyyan," serta ada bilisanin Arabiyyin. Sehingga para ulama ini berpendapat bahwa mu'arab atau kata yang diarabisasikan itu tidak ada di dalam Al-Quran. Pendapat yang selanjutnya yang menyatakan bahwa di dalam Al-Quran itu ada kalimat yang diarabisasikan. Mereka menyatakan bahwa kalimat-kalimat yang diarabisasi dalam Al-Quran itu sangat sedikit, sehingga keberadaannya pun tidak akan mempengaruhi eksistensi Al-Quran dengan bahasa Arabnya. Adapun sebuah kalimat dapat dikategorikan ke dalam bahasa Arab, yakni ketika kalimat tersebut sesuai dengan kaidah serta uslub-uslub bahasa Arab. Dan pada nyatanya peneliti linguistik telah menemukan beberapa kalimat yang berasal dari bahasa lain, yang mana sebelum Al-Quran diturunkan ini sudah dipakai oleh bangsa Arab, seperti kalimat abariq, sijil, istabrok, dinar, yang mana berasal dari bahasa Persia yang kemudian dipakai oleh bangsa Arab. Sehingga kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat mu'arab, jadi yang diarabisasikan. Sehingga keberadaan al-mu'arab di dalam Al-Quran itu tidak dapat dipungkiri. Kemudian pendapat yang terakhir yakni pendapat Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam menyatakan bahwa kedua pendapat tersebut sama-sama benar, yang mana sebagaimana dikatakan oleh ulama fikih memang benar, asal dari huruf ya kalimat mu'arrab itu berasal dari huruf-huruf non Arab atau huruf-huruf ajam. Namun kemudian kalimat tersebut berada dalam lingkup wilayah Arab yang kemudian digunakan oleh orang-orang Arab, sehingga orang Arab tersebut akan melafalkan kalimat-kalimat non ajam dengan bahasa mereka, yang mana dengan lisan mereka mengucapkan, kemudian huruf-hurufnya diubah ke dalam huruf-huruf mereka, sehingga terjadilah proses arabisasi ini. Sehingga terjadilah proses arabisasi yang mana pengucapan orang Arab terhadap bahasa ajam tadi. Kemudian ketika Al-Quran diturunkan, kalimat-kalimat tersebut sudah ada dan digunakan oleh bangsa Arab, sehingga jika ada orang yang mengatakan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat ajam atau non Arab, itu benar.
Dan jika pula ada yang mengatakan bahwa itu adalah kalimat atau bahasa Arab, juga benar. Selanjutnya, ta'rif di masa kontemporer. Para linguis kontemporer banyak yang berpegang pada pendapat para linguis klasik, dan sebagian besar di antara mereka yang setuju dengan pendapat bahwasanya di dalam Al-Quran itu terdapat kalimat-kalimat mu'arrab atau yang diarabisasikan. Proses penyerapan bahasa asing sudah menjadi tabiat semua bahasa, yang mana setiap bahasa pun bukan bahasa Arab saja, bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga pasti menyerap dari berbagai bahasa yang dimasukkan ke dalam kamus mereka. Perbedaan pendapat para linguis Arab terhadap Arabisasi di masa kontemporer ini secara garis besar membagi mereka menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok konservatif, yang mana kelompok konservatif ini memandang bahasa Arab secara mutlak mampu mengatasi problematika istilah-istilah baru tanpa meminjam kata-kata seutuhnya dari kata-kata asing tersebut. Kemudian yang kedua yakni kelompok pragmatis. Kelompok ini memberikan kelonggaran yang seluas-luasnya untuk meminjam istilah-istilah asing seutuhnya dan menyesuaikan pola-pola dengan pola-pola bahasa Arab sehingga bisa dilakukan proses derivasi kata. Kelompok yang ketiga yakni kelompok moderat. Kelompok ini memisahkan antara kelompok konservatif dengan kelompok pragmatif. Langkah pertama yaitu mencoba mencari padanan kata istilah-istilah yang baru muncul dalam bahasa Arab. Langkah kedua yakni meminjam istilah asing tersebut melalui proses penyesuaian dengan kaidah-kaidah fonologis dan morfologis bahasa Arab. Kemudian standarisasi Arabisasi era kontemporer. Untuk menertibkan proses Arabisasi di era kontemporer ini, Pusat Bahasa Arab di Kairo menetapkan beberapa aturan sebagai berikut. Yang pertama, pada prinsipnya Arabisasi itu diperbolehkan dalam keadaan darurat dan mesti disesuaikan dengan kaidah bahasa Arab. Kedua, proses derivasi kata nominal hasil Arabisasi itu diperbolehkan, baik disesuaikan dengan pola perba, baik disesuaikan dengan pola sulasi mujarrad, pola sulasi mazid, pola rubai mujarrad ataupun pola rubai mazid. Emil Badiyaakub menambahkan langkah-langkah yang perlu diambil dalam proses pengarabisasian. Langkah pertama, berusaha menyesuaikan istilah asing dengan lidah orang Arab sehingga mudah diucapkan tanpa terpaku oleh bahasa asal istilah asing tersebut. Kemudian langkah kedua, menyesuaikannya dengan pola bahasa Arab yang berlaku. Langkah ketiga, menyertakan istilah asing dengan tulisan Latin dalam penulisan hasil Arabisasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.